GB kita angkatan ke-7 yakni Miss Dini Fitriani. Jadi acaranya hari ini adalah Miss Dini akan memenuhi tugas TGP yakni modul 1.4 aksi nyata budaya positif, terutama tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan 5 poin posisi kontrol. Jadi untuk membersihkan waktu biar nanti pulangnya juga lebih awal, maka langsung saja kepada Miss Dini Fitriani CGP angkatan 7 kita untuk segera mempresentasikannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Suhada SPD selaku Kepala Sekolah SMA Darul 3 Peterangan Jombang, dan kepada para pimpinan, Bapak Ibu pimpinan dan juga Dewan Guru dan Staf rahimakumullah. Amin. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kami yaitu dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Jombang yang mana dari SMA Darul 3 Peterangan akan memberikan serasehan biar santai, tidak terlalu serius kayak workshop tidak, tapi serasehan atau disebut juga dengan desiminasi budaya positif, penyebar luasan informasi yang berpusat pada peserta didik. Itu ya Bapak Ibu. Jadi santai mawon. Namanya juga serasehan, jadi berbagi ilmu. Ya, di sini instruksinya kami ada untuk berbagi dan sharing ilmu, bukan menggurui, sekali lagi bukan menggurui karena pengalaman Bapak Ibu guru jauh lebih banyak daripada saya, daripada kami. Dan yang kedua, saling menghargai dan menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Dan yang ketiga, kami sangat berterima kasih pada siang hari ini atas waktunya yang jauh-jauh rumahnya menyempatkan dan sampai ada yang kehujanan. Terima kasih sekali kami sampaikan ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada profil Bapak Ibu guru yang bapaknya ganteng-ganteng dan juga ibunya cantik-cantik di sini. Ya, beliau adalah para pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di SMA Darul 3 yang selama ini telah memberikan secara tidak langsung desiminasi budaya positif sehingga SMA Darul 3 menjadi lebih baik seperti ini dengan program-programnya. Nah, ini Bapak Ibu salah satunya adalah budaya positif dari tadi. Apa sih budaya positif Bapak Ibu? Pengertiannya mungkin meluas ya. Salah satunya adalah dari hal yang terkecil yang ada yang sudah diterapkan di SMA Darul 3, yakni ada kelompoknya ini Bapak Habib PKWU ya. Ini pembudidayaan tanaman hias dan juga gambar berikutnya, foto berikutnya yaitu ada juga pramuka yang mana ekskulnya yang ada di SMA 3 untuk menerapkan kedisiplinan dan juga kepemimpinan ya yang sudah terbentuk di SMA 3. Dan tidak kalah terpentingnya yaitu gambar foto nomor 3 ini yaitu sholat berjamaah sudah rutin, alhamdulillah rutin dilakukan di SMA 3 yang mana sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang nomor 1. Masih ingat Bapak Ibu apa yang nomor 1? Bunyinya Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, salah satunya itu ya. Terus dan yang keempat ini adalah foto sharing berbagi ilmu pengalaman terkait ilmu yang telah saya dapatkan di CGP. Ya, ini sharing ilmu. Baiklah Bapak Ibu, di sini aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid diyakini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu guru ada berapa profil pelajar Pancasila? 6, betul sekali. Nanti kita tampilkan. Dan untuk memenuhi budaya positif tersebut di sekolah diperlukan kerja keras dan juga kerjasama berbagai pihak.
konsistensi dan berkelanjutan dalam menjalankannya. Jadi yang terpenting di sini poinnya adalah konsistensi, Bapak Ibu ya. Banyak sekali program-program yang sudah kita laksanakan bahkan anak-anak sudah terapkan di SMA 3 dan dimanapun itu, tetapi konsistensi, ketetapan dan kontinuitas itu yang perlu dijaga dan dilestarikan seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, di sini poin materi yang akan saya diseminasikan yaitu terkait budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal secara menyeluruh. Dan yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Apa itu hukuman dan apa itu penghargaan dan juga motivasi. Dan berikutnya yaitu keyakinan kelas, ya. Dan berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan tidak kalah pentingnya di sini adalah 5 posisi kontrol, restitusi, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi itu sendiri dalam memecahkan masalah-masalah problem yang ada pada anak-anak, baik itu masalah keterlambatan, kedisiplinan, dan juga yang lainnya. Budaya positif terkait 2 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan juga dikaitkan dengan budaya positif nilai-nilai keyakinan. Jadi menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dimaksud dengan pendidikan yaitu menuntut, Bapak Ibu. Jadi bukan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagaimana hubungannya dengan budaya positif itu sendiri, yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada perumpamaan genggaman atau kepalan tangan ya. Di sini nanti ada posisi kontrol juga. Siapa yang bisa mampu mengontrol apakah dirinya sendiri, apakah orang lain. Itu diibaratkan dengan genggaman tangan. Jadi di sini kegiatan kepalan tangan ada A dan B, ada Anda dan teman Anda, ilustrasinya, ataupun bisa diilustrasikan siswa Anda, gitu ya. Dan di sini saudara tarik kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, genggam erat-erat, ya, dengan segala daya dan upaya. Dan yang B, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, mungkin bisa dicontohkan salah satu dari audiens ini, ya, ada yang bagian A dan bagian B, monggo. Yang ikut berpartisipasi, monggo. Pindah sama siapa, monggo. Oh, Besti, monggo. Ya, di sini akan diilustrasikan, diperagakan oleh Bu Indayani sama Bu Esti tentang kepalan tangan. Siapa yang A dan yang B? Monggo. Oke. Silakan dibayangkan bahwa Bu Indah ini adalah pegang sesuatu yang itu sangat berarti bagi kertas, ya, tisu boleh, kertas ini juga boleh Bu. Tutupnya apa? Ya, uang juga boleh apa lagi? Boleh. Taruh putih. Oke, ya silakan. Yang A tadi? Gak ada apa-apanya. Bu Indayani, ya. Dan yang B Bu Asti, monggo dengan segala rayuannya. Iya. Monggo. Ya, silakan. Dengan bukannya untuk melepaskan ya keyakinannya, monggo. Karena budaya ini mempunyai hak untuk bisa melepas dan bisa juga untuk mempertahankan. Dan di sini siapa yang memiliki posisi kontrol yang sebenarnya? Gitu. Ya, ayo, monggo BR sama Binda. Ya. Hari ini kita boleh ketemu belum salaman, Binda? Salaman dulu. Ya, monggo. Ya nanti aja salamannya. Loh, enggak boleh salaman.
Ya, Apa ya ini? ya jadi nih, monggo. Dapatkan Iya, ya. Mari kita tepuk tangan. Bagaimanapun kita tetap tidak mau. Oh, nggak mau. Jadi tetap pada pendiriannya. Aku sebenarnya hukumnya apa sih kalau salaman Bu Zainab? Sesama muslim hukumnya apa? Kalau yang Boleh nggak apa-apa ya? Oh gitu. enggak capek. Berarti artinya aku sudah ini menyenangkan. Ya, sudah sekuat tenaga berarti sebagai B tidak mampu mengontrol, tidak bisa melepaskan genggaman dari Bu Indah ini. Ya, Oke. ya. Terima kasih. Cukup. Ya, dari sini mungkin ada tanggapan dari audiens ya untuk tanggapan kedua tadi. Ya, mungkin Bapak Sugianto terkait kepala tangan tadi, monggo. Mic-nya monggo. Terima kasih. Tadi ada dua bidadari yang diimbang. Yang satu nggak tahu memegang apa, yang satu melalui. Itu intinya pengendalian itu memang dari internal dan eksternal itu paling kuat adalah internal. Dan pengendalian itu kalau memang betul-betul terus dilakukan akan menjadi suatu prinsip dalam diri sendiri. Saudara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ki, bagus sekali pemaparannya ya. Bahwasanya memang segala sesuatu yang positif itu timbul komitmen dari diri sendiri dan orang lain itu tidak bisa mengontrol kita, yang bisa dari kita sendiri. Kita bisa dikontrol apabila orang lain itu orang tersebut mengizinkan untuk dikontrol dirinya. Seperti itu. Nanti ada video. Ya, ini tadi perubahan ilustrasinya. Ilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi betul BST, memaksa, punya hak, semuanya punya hak juga. Tetapi hak tersebut bisa terpenuhi atau tidak tergantung dari yang itu tadi ya. Ini perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus, respon, dan juga teori kontrol. Ini perbedaannya Bapak Ibu di sini ya. Kalau kita mati bersama-sama. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apa betul seperti itu Bapak Ibu? Kita mencoba mengubah. Kalau teori kontrol itu kan pilihan ya. Kita berusaha memahami dulu pandangan orang lain tentang dunia mereka, jadi tidak langsung memaksa. Itu bedanya stimulus sama teori kontrol. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Wah, kamu itu salah itu. Dan kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita belum tahu tujuan orang tersebut, jadi tidak boleh langsung ngejudge kamu salah tidak, tapi dilihat dulu, dievaluasi dulu. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan saya bisa mengontrol orang lain. Di dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan juga pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, tapi dalam teori model berpikir menang-menang. Ya, ini yang dimaksud dengan teori kontrol, yaitu ada pada budaya positif, lebih ke teori kontrolnya daripada stimulus respon. Ya, ini bagiannya secara keseluruhan Bapak Ibu ya. Ini ada disiplin positif menurut teori Dr. William Glasser, dan juga ada itu ya, model berpikir menang kalah seperti tadi. Ya, langsung saja. Disiplin, oke. Tidak ke disiplin. Apa sih disiplin itu, Bapak Ibu? Seperti itu ya. Disiplin di sini adalah disiplin dalam budaya kita, dan ada disiplin menurut pandangan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut pandangan kita, ya kita semua, bahwasanya dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan juga kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul apa betul Bapak Ibu? Ketidaknyamanan ya.
Karena apa? Biasanya kalau kita disiplin, itu tidak jauh-jauh dari saya pribadi atau kita disiplin karena ada tendensi tertentu itu yang kurang baik. Harusnya disiplin itu murni dari dalam diri kita tanpa tendensi apapun. Di sini disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, ya, lebih penekanan pada self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa orang lain mendisiplinkan diri kita, seperti itu gambarannya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkait disiplin dalam budaya kita dan disiplin menurut KHD. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum ya, cakupannya, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Tadi sudah ada di atas William Glasser. Dan juga dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya dari dalam akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan dia yang diinginkan. Itu menurut Dian Gosen. Di nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai atau universal itu lebih pada penekanan ke profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ini sama dengan tadi ya, seperti kita ketahui ini adalah profil pelajar Pancasila, itu kaitannya dengan nilai universal. Yang pertama yaitu kebinekaan global, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua mandiri, 3 bernalar kritis dan berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Bapak Ibu, 6 ya, 6. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Dan ada juga motivasi eksternal dan motivasi internal. Tujuan dari budaya positif sesungguhnya adalah motivasi internal yang terbangun dari diri kita masing-masing sebagai individu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dan itu masuk pada motivasi eksternal. Dan juga ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya mau datang lebih awal karena nanti saya pasti dapat reward dari Bapak Kepala Sekolah. Sebenarnya seperti itu ya Bapak Ibu. Itu juga kurang baik, bukan berarti salah, tapi kurang baik. Nah itu ada motivasi eksternal, jadi ada embel-embel dari luar, ada kecenderungan seperti itu ya. Yang paling bagus adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, cakap seperti apa. Itu yang dimaksud dengan motivasi internal. Itu tujuan disiplin positif. Ya, merdeka. Apa sih merdeka itu Bapak Ibu? Merdeka di sini menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang terpenting di sini adalah apa, Bapak Ibu? Merdeka dalam memberikan apa ya terbaik kepada sekolah, yaitu termotivasi dari terbangun motivasi internal tadi ya, jadi timbul dari diri sendiri. Ya, baiklah Bapak Ibu, di sini mungkin ada session lain yaitu stimulus atau game bisa jadi. Jadi di sini ada apakah ini termasuk hukuman, apakah konsekuensi, ada juga. Sebelum ke materi perbedaan keduanya, jadi ada semacam permainan Bapak Ibu. Coba ada yang bisa menentukan Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini konsekuensi ataukah hukuman? Ya, monggo. Ya, monggo Bes. Ya, tidak terlepas betul atau salah, nanti di akhir kita ada ya. Coba yang pertama termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman apakah konsekuensi? Iya. Iya. Lebih pada apa Bapak Ibu? Hukuman, ya. Kita sepakat hukuman ya Bapak Ibu ya.
dia melakukan kesalahan sehingga dia harus mencatat 100 kali di dalam buku. Kita kunci ya hukuman. Kita buktikan bersama-sama di akhir. Ya ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Dan ini termasuk hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu? Tetap hukuman karena ada apa istilahnya itu ya fisik ya. Lari mengelilingi lapangan basket kan juga kurang mendidik sepertinya ya. Oke. Ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah ini agak sedikit berbeda. Ya, karena dia mencoret, membuat sesuatu ya. Jadi dia konsekuensinya harus membersihkannya karena dia sudah diperbuat oleh dirinya tadi. Itu ya. Oke, sebelumnya ya kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal. Ya pelajaran, ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi ya, konsekuensi ya. Next. Ya ini, jadi kita sama-sama ini ada tindakan guru yang tadi, terus ada hukuman dan konsekuensi. Kita hubungkan ya. Ternyata tadi betul ya. Mencatat 100 kali adalah hukuman. Ya, sepakat ya Bapak Ibu. Terus lari mengelilingi juga sama hukuman. Murid diminta untuk push up yang 12 kali juga sama hukuman ya. Terus mencoret-coret juga sama ya. Konsekuensi maaf. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak ya mengenakan sepatu hitam hukuman betul. Terus yang terakhir yaitu lari mengelilingi lapangan basket. Pernah nggak ini terjadi Bu Mira sama Pak Taufik mungkin? Yang poin terakhir ini pernah nggak terjadi Bu Mira sama Pak Taufik mungkin menyuruh anak didiknya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit? Ya sering. Iya. Konsekuensinya. Sebentar ya Bu. Iya. Kalau Bapak Ibu, kalau kita sharing ya. Kalau di sekolah kita kan kayak terlambat datang, terus biasanya apa di sekolah kita Pak? Apa biasanya? Ya, lari ya. Biasanya ngaji. Oh sekarang ngaji ya? Ya ngaji. Ya itu juga termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak? Iya, kan adanya kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Ya, itu aturan ya. Berarti itu konsekuensi. Bagus sekali. Seperti ini. Bapak, kita sharing di sini. Hari ini harus pakai seragam. Betul ini, bagus banget. Saya setua ini memperhatikan aturan. Pakai tip Pak, boleh monggo. Di situ aku itu kelambi singnya tinggi pakai kamu. Ternyata saya masuk gitu Pak. Sharing ya Pak, ya bagus. Ya maaf ini. Tidak apa-apa. Saya masuk di depan ini padahal ada Pak Habib loh. Ada Pak Habib. Maaf ini. Kalau kita sudah ini yang diharapkan disiplin. Betul. Harapannya disiplin. Kenapa kita tidak memberikan satu contoh? Maaf, aku Apa-apa, monggo. ketua ini manut aturan. Mana ini yang lain? Itu pikiran saya. Apalagi dari pimpinan atasan ya. Berangkat kita harus dari sana. Kepala sekolah oke sudah membuat aturan. Kemudian bagaimana yang kepala sekolah ini harus memberikan contoh yang lebih dulu. Barangkali begitu. Sehingga hari ini tadi Pak ada kritikan. Anda pasti begitu. Oh iya katakan. Mohon maaf ini. Dari sinilah kewibawaan seorang pimpinan insya Allah akan terapkan untuk Bapak Ibu guru datang kajian. Ini perlu kita paparkan di depan sana dengan gaya yang terima kasih itu hanya sekadar itu. Saya nanti sama-sama. Terima kasih atas kritikan dan juga saran yang membangun
Saya salut kepada bukan jenengan guru senior tapi memberikan teladan yang bagus untuk SMA juga. Pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Ada lah. Bagus saya ada pesan tuh apa sama semangatnya nih. Tua tapi semangat dia. Oh gitu. Ya, masih muda, Pak Syam. Oke, Bapak Ibu kembali ke materi ini yaitu restitusi. Ini poin kita di sini. Apa sih restitusi itu? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi. Nah, ini adalah tantangan kita, Bapak Ibu. Permasalahan di SMA Darul 3 ya ini restitusi ini. Harusnya tadi ya hadir semuanya jadi pas. Oke. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menghormati. Jadi itu yang akan kita bahas. Ya, ciri-ciri restitusi satu bukan untuk menebus kesalahan tidak, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Itu yang sulit membangun di anak-anak kita ya. Terus yang kedua memperbaiki hubungan dan yang ketiga tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tidak menghakimi. Tapi gimana siswa itu sendiri bisa dari motivasi intrinsik terbangun untuk menjadi lebih baik, manusia lebih baik. Nah, keyakinan kelas. Ini saya tanya kepada Bapak Ibu atau audiens, sudahkah Bapak Ibu melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas masing-masing? Maksudnya semua sudah Bapak Ibu ya, ketika awal semester ataupun semester 2 ya. Kan ini sangat penting sekali. Ini ya, pertanyaan pemandunya, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Yang pertama. Terus yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dan yang ketiga, bagaimana cara mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Seperti itu. Kita simak ini ya. Salah satunya contoh kita ambil 2D. Filosofi 2 ini nanti bisa menjawab pertanyaan 3 tadi. Yang pertama yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Intinya gunanya untuk apa sih dari masing-masing penggunaan peraturan berhelm dan bermasker ini? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa mengomentari, memberikan masukan, monggo. Jadi intinya untuk apa sih? Itu merujuk pada keyakinan kelas. Jadi mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu? Menanamkan kedisiplinan. Menanamkan kedisiplinan itu memang tujuan utama Pak ya, bagus. Tetapi bagaimana dengan yang berhelm ini? Untuk apa tujuannya? Ya untuk keselamatan, itu kata kuncinya ya. Terus yang kedua ini bermasker. Iya, menjaga kesehatan dan itu erat kaitannya dengan keyakinan kelas itu. Nah ini jawabannya, betul sekali. Jadi intinya dari 2 poin tadi, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang diilustrasikan dalam berhelm dan bermasker tadi, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama, tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, monggo. Tadi di keyakinan itu kan dicontohkan di helm dan masker. Mungkin adakah tentang keyakinan itu yang berdasar dari mungkin karena kita di kota, dari
Al-Quran atau Oke. mungkin dari hadis sehingga anak itu lebih tersentuh mana dengan contoh yang menjelaskan Betul. dari Al-Quran. Mungkin nggih, jadi Bapak Ibu dari mapel agama nggih yang bisa mengilustrasikan keyakinan berdasarkan mungkin hadis atau diambil dari Al-Quran nggih. Monggo. Karena di pondok betul. Nggih. Nah, ini masih umum ya yang saya ambil ini. Nggih, silakan. Pak. Nggih. Iya, anak doa minal iman betul. Mungkin yang lain Bapak Ibu. Oke, Ustazah, saya mungkin keyakinan kelas dihubungkan dengan tadi betul anak doa minal iman, keyakinan bahwasanya bersih sebagian dari iman. Mungkin yang lain. Oke. Ya, jadi keyakinan kelas sama ya Bapak Ibu, tetap berpegang teguh pada profil pelajar Pancasila. Sama tadi sudah diutarakan di awal, yaitu nilai kebajikan yang diharapkan dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah kembalinya lagi ke sini. Yang pertama yaitu tadi beriman dan juga mandiri, ada bernalar kritis, ada kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini ya, pembentukan keyakinan sekolah. Bisa keyakinan sekolah, bisa keyakinan kelas. Kalau kelas itu kecil, sekolah lebih luas lagi. Nah, sudah gabungan dari beberapa keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan sampai ini ya, sedia meninjau kembali keyakinan kelas. Sebenarnya semua Bapak Ibu sudah melakukannya, tetapi yang terpenting apa Bapak Ibu? Kadang-kadang yang ada pada diri kita kurang kontinuitas ini dalam menindaklanjuti di akhir atau istilahnya apa Bapak Ibu? Meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat selama beberapa minggu atau berbulan-bulan seperti itu. Konsistensinya sekali lagi itu yang perlu kita tanamkan. Ini keyakinan kelas selalu bersifat positif tadi sama. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Seperti gosok itu tidak boleh, itu harus ada diterapkan di keyakinan kelas dan cocok untuk budaya pondok di Pagi. Dan berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini ada hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki. Apa sih yang dimaksud dengan hormat dalam keyakinan kelas ini? Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan dan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itulah fungsi dari keyakinan kelas. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia lepas dari tadi di poin yang baru, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah 1 kebutuhan bertahan hidup atau disebut apa Bapak Ibu? Survival. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Dan yang ketiga kebebasan dan freedom, ya. Dan kesenangan, fun, have fun. Dan yang kelima penguasaan atau power, ya. Dari kelima ini sangat penting sekali. Dan bagaimana sih kalau ada anak nakal di kelas atau di lingkungan sekolah? Ya karena memang dari salah satu atau beberapa kebutuhan dasar manusia itu kurang terpenuhi atau tidak terpenuhi, sehingga timbul kekerasan, nakal, dan bullying dan lain sebagainya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai tersebut, kebajikan di atas, melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Gitu. Ya, posisi kontrol manusia. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya kira Bapak Ibu guru di posisi manakah yang telah diterapkan selama ini di kelas atau di sekolah? Penghukumkah, pernahkah? Dan juga pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau, manajer. Dari kelima ini, manakah yang terbaik? Bapak Ibu, menurut pantauan ini. Iya, manajer yang paling tinggi sekali ya. Kalau penghukum ini kayaknya kurang cocok juga. Kita lihat situasinya, permasalahannya. Jadi tidak selalu kita juga harus manajer menggunakan tidak. Kita harus tahu proporsi dari permasalahan tersebut.
Dan juga ini tidak semuanya tugas BK. Kalau ada anak nakal ya itu tugasnya BK. Guru ya cuma ajar, tidak seperti itu. Tapi ini tidak terlepas adalah tugas kita semuanya sebagai guru. 5. Posisi kontrol manusia, penghukum. Ya, ini yang dimaksud hukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seperti apa tadi Bapak Ibu? Lari ya, tadi ya diilustrasikan, lari 100 kali mengelilingi lapangan, itu salah satunya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Cocok nggak diterapkan kira-kira begitu? Membuat merasa bersalah ya, kurang pas ya, kurang bagus. Yang ketiga, teman. Nah, hello friends, biasanya kan guru sama teman juga siswa kan seperti itu, bahkan duduk bersampingan berdua. Nah, seperti itulah harus kita kontrol ya. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi tidak memantau. Yang keempat, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya, jadi biasanya pemantau ini dibuktikan dengan beberapa data-data penemuan atas kasusnya, sehingga fungsi kita di sini adalah pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan juga mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari manajer ini diharapkan kita bisa melakukannya. Bapak Ibu semuanya berada di posisi manajer ini, tapi tidak terlepas dari berat kecilnya sebuah permasalahan tersebut. Ya, ini ada videonya nanti di belakang kita. Ya, ini identitas tadi ya Bapak Ibu. Tadi stimulusnya di awal, jadi ini adalah rangkuman dari materinya, yaitu tentang identitas gagal yang disebut juga dengan hukuman, dan identitas sukses yaitu disiplin. Ada 2, konsekuensi dan restitusi tadi. Ya, restitusi merupakan sebuah pilihan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena ada konsekuensinya. Terus yang hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu perbedaan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Ini ada pemaparannya. Murid atau anak tersakiti itu kalau hukuman, betul ya Bapak Ibu ya? Karena disuruh lari, contohnya, termasuk sakit, capek. Murid kalau dalam konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman, hanya sebatas tidak nyaman, karena adanya konsekuensinya. Murid atau anak mendapatkan penguatan karakter dan akan timbul motivasi dari diri dan mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Itu harapan dari yang segitiga restitusi. Ini sama ya. Untuk kalau hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi bersifat netral, dan restitusi itu positif. Ya. Negatif yang dimaksud hukuman di sini adalah model paksaan. Kamu harus seperti ini, kamu harus lari, kamu harus ngepel dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam konsekuensi ada stimulus rangsangan, ada respon tanggapannya. Dan dalam restitusi ada teori kontrol yang 5 tadi. Seperti itu hubungan eratnya. Sama ya, itu juga sama. Kalau hukuman itu biasanya dibuat guru. Kalau dalam konsekuensi dibuat oleh guru dan murid anak, ada kesepakatan berdua. Tetapi kalau dalam restitusi tadi dibuat oleh murid dan anak, kedua-duanya. Kalau dalam hukuman menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan juga bahkan merendahkan. Kalau hukuman itu, kamu itu kok bodoh, gitu aja nggak bisa, itu nggak boleh Bapak Ibu. Dan konsekuensi di sini membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensinya. Kalau kamu berbuat seperti ini, maka konsekuensinya seperti ini. Kita tunjukkan seperti itu pada siswa sehingga dia bisa memilih pilihan tersebut atas dasar konsekuensi yang ada. Dan yang ketiga yaitu restitusi, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid dan anak. Jadi di sini guru menuntun, betul-betul menuntun laku kembang anak sehingga menjadi murid yang bermartabat seperti itu.
Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu yang kuncinya, pokoknya pembahasan kita itu di sini dalam menangani siswa, khususnya yang ada di sekolah kita. Segitiga, ini makna dari segitiga restitusi ada 3 ini. Yang pertama yaitu langkah 1. Ini ada langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Yang pertama menstabilkan identitas ini sebelah sini ya Bapak Ibu. Menstabilkan. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu langkahnya dan ada teori kontrolnya dari poin menstabilkan. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan, ada alasan-alasannya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan seek the belief, keyakinan kelas tadi, keyakinan sekolah. Teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Kembali lagi ke motivasi internal. Oke, ini adalah penjabaran dari segitiga tadi Bapak Ibu. Ini sudah puncak akhir materi kita. Menstabilkan identitas poin 1. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Itu poinnya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Guru berkata, berbuat salah itu sudah biasa. Nah, ibu juga pernah melakukannya. Tapi kamu nggak boleh mengulang lagi ya. Seperti itu bisa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Pernah berbuat salah, maksudnya seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu. Bahasa kita anak. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tuh, jadi intinya itu menstabilkan kondisi yang ada. Ketika kita memanggil anak yang bermasalah tersebut, kita berdua ya face to face, dan kita mencoba menggunakan bahasa-bahasa seperti ini kurang lebihnya. Jadi bahasa kita itu menstabilkan kondisi. Yang kedua, validasi kebutuhan. Poinnya di sini di yang berwarna biru ini membantu murid mengenali basic ya, dasar need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan ataupun bertahan hidup. Dan di sini biasanya Bapak Ibu menggunakan bahasa-bahasa seperti ini. Kan bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat, mengapa kamu tidur di dalam kelas, gitu. Perkembangan sendiri. Apa yang penting bagi kamu, gitu ya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Terus ada juga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kapan kamu jadi tidak melakukannya? Itu bisa. Jadi itu validasi kebutuhan. Setelah nomor 1 tadi apa Bapak Ibu? Ya, setelah menstabilkan identitas, setelah itu memvalidasi. Dan yang kemudian adalah menanyakan keyakinan. Jadi poinnya di sini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini ada guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Sudahkah kamu menerapkan keyakinan kelas yang sudah tercipta selama ini? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita tanyakan itu ke anak. Kamu ini jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah akhir dari menanyakan keyakinan. Ini ada intervensi 30 detik ya Bapak Ibu. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau atau manajer. Seperti ini pertanyaannya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu salah satunya. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaiki dan seterusnya? Peraturannya apa? Mana? Gitu. Apakah tugas kamu saat ini?
untuk intervensi selama 3 minggu biasanya dilakukan. Ya, ini penerapan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada video ya tentang itu tadi segitiga restitusi. Posisi kontrol. Ya, video tentang 5 posisi kontrol yang ada erat hubungannya dengan segitiga restitusi. Mari kita simak bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, karena di sini ada sedikit kesalahan teknis, mungkin saya perlihatkan beberapa menit sedikit tentang kegiatan yang sudah saya lakukan ya selama kelas terkait budaya positif. Ya, cuma 4 menit. Ya, di sini saya sudah melakukan di kelas 10, saya coba kelas 10 dan juga 11 tentang menanyakan keyakinan kelas, sehingga di situ tercipta siswa-siswi yang sedikit mengurangi, ada yang tidur atau tidak, karena kita sudah kembalikan ke keyakinan kelas lagi. Ya, next. Jelas saja. Ya, sama ini juga sama tentang keyakinan kelas tadi yang ada di kelas 11 IPA tentang kesepakatan kelas yang kita bangun bersama-sama. Ya, kelihatannya anak juga lebih antusias Bapak Ibu. Kita dari awal kita yakini, kita sepakati nanti kesepakatan kelasnya apa aja, nggak boleh tidur di dalam kelas. Biasanya yang Bapak Ibu lakukan apa aja Bapak Ibu? Kesepakatan kelas yang ada di kelas biasanya. Selain tidak boleh makan di dalam kelas, apa lagi Bapak Ibu? No laptop, ya biar fokus kepada Bapak Ibu guru yang menerangkan. Terus apa lagi? No toilet, Buyun apa Buyun biasanya biar fokus keyakinan kelas. Ya, tidak boleh ngobrol dalam kelas ketika guru menjelaskan. Betul, itu yang sangat sering terjadi. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kembali ke PPT. Saya kira untuk pemaparan diseminasi budaya positif serasihan cukup sampai di sini. Saya minta bantuan Bapak Ibu satu, terserah monggo untuk merefleksikan, merefleksikan apa yang telah kita dapatkan di sini, itu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada ilmu pada siang hari ini. Yang kedua, perasaannya bagaimana, apa yang muncul selama kritisasi budaya positif ini tadi, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik yang kemudian dalam diri kita. Monggo ada perwakilan salah satu kesannya dan juga itu, monggo ke depan. Dari ibu-ibu, ya dari ibu-ibu, 2 orang boleh, nanti ya sama bagus. Nggak apa-apa. Oh, jadi tampilkan 5 menit saja. Silahkan dosen. Satu lagi nanti kita penjelasan dari awal yang menarik bagi saya adalah mengenai posisi kontrol manusia. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Ini sangat bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari menghadapi anak
muncul ketika anak selalu mengulang kesalahan yang sama. Kemudian teman, kita sudah memfisikkan kita, karena kalau dulu SMA dengan muridnya itu lebih ke friendly ya teman itu. Tapi ya hasilnya ya gitu-gitu aja tetap gitu. Dikasih hati nomor pelo biasa itu. Nomor 4 itu pemantau. Kita mantau saja tapi kadang-kadang nggak ada aksi yang tepat gitu. Dan yang 5 ini manajer, ini yang menarik bagi saya. Saya ingin lebih memahami lagi yang manajer ini, terus kita aplikasikan bagaimana. Soalnya kayaknya tadi yang memang level 5 memang level yang tinggi ya. Kalau tapi kalau misalnya manajer itu kita pada posisi 5 kan alangkah indahnya ya Bu ya. Nah itu ini tantangan saya juga, saya harus belajar yang manajer ini. Soalnya kayaknya pasti ya. Cuma manajer paling nggak tahu aksinya harus bagaimana aja. Ada videonya sama saya. Terus untuk keyakinan kelas tadi saya menyebutnya selama ini kan kontrak belajar. Saya selalu menyebutkan anak wani pirore, ya wani pirang menit. Apakah ada seperti itu Bu di dalam keyakinan kelas itu? Misalnya saya kan misalnya jam terakhir dengan jam awal kan beda kondisinya. Otomatis kan keyakinan kelas atau kontrak belajar saya, kalau istilahnya untuk diri saya selama itu kontrak belajar. Berani belajar berapa menit hari ini, siang ini berani belajar berapa menit, misalnya ada yang minta 15 menit, ada yang minta 20 menit, kesepakatan kita bersama. Rata-rata mereka memilih yang sedikit 15 menit. Tapi dengan konsekuensi tadi, no laptop, no drink, no eat, no toilet, no rumpi, no speak ya. Nah itu kemudian dari no tadi itu, apakah harus ini indikatornya begini, indikatornya gotong royong, profil pelajar Pancasila, arahnya ke situ ya. Semuanya ke situ. Misalnya penambahan kontrak belajar nanti, misalnya boleh nggak begini? Misalnya nanti kita belajar hanya 15 menit fokus, setelah itu terserah kalian. Nah, tapi kalian mengerjakan tugas terserah kalian. Yang penting kerjasama, boleh dikerjakan di mana-mana, pakai musik terserah. Yang penting kalian kerjakannya secara bersama-sama dengan teman-teman. Misalnya, apakah itu bisa disebut keyakinan kelas? Boleh, itu juga masuk pada merdeka belajar. Yang mana merdeka belajar itu kita fasilitasi murid mau seperti apa sih yang diinginkan belajarnya seperti apa, tetap kita pantau. Saya kira itu dulu ini yang bisa saya refleksikan untuk webinar ini. Terima kasih. Terima kasih pemaparannya Bu Zainab, sangat bagus sekali karena sudah dialami dan juga dilaksanakan dengan baik oleh Bu Zainab di kelas terkait keyakinan kelas.